Jadi orang yang bertengkar bumi ini datar atau bumi ini bulat, betul dua-duanya. Ya, yang mengatakan bumi bulat betul, yang mengatakan bumi datar betul menurut bin Bas, mufti Mekah. Cuma kalau kita ingin melihat bumi bulat, lihatlah dari jauh. Makin jauh kita melihatnya, makin nampak bumi ini bulat. Kalau kita ingin melihat bumi datar, lihat dari dekat, kelihatan datar. Lalu bertanya lagi masyarakat kepada ulama bin Bas, ya bin Bas, mengapa kok bumi ini dari dekat kok datar? Kalau jauh bulat, itulah karunia Allah. Sayangnya Allah kepada makhluk yang ada di bumi. Bukan saja diberikannya datar yang dekat tempat kita, malah dikasihnya lautan, diberinya danau, diberinya gunung-gunung yang berhawa sejuk, ada dataran yang panas. Itu semuanya digunakan oleh manusia. Ada bumi yang subur, ada yang kurang subur, ada pemandangan yang indah, ada yang penuh dengan hutan belantara. Itulah nikmat Allah yang tiada terhitung bagimu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat Ibrahim ayat 34. Seandainya kamu coba hitung-hitung dengan ilmumu, berapa harganya nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Udara ini berapa harganya? Tak sanggup kamu menghitung. Satu kali kita menghirup udara itu 2 liter. Kali 24.000 kali kita bernapas. 24.000 kali 2 liter. 1 liter sama dengan bensin Pertalite 10.000 seliter. Sekali kita menghirup itu 2 liter. 20.000 kali 24.000. Berapa harganya itu udara, oksigen yang kita hirup. Nah, Allah tidak minta bayar kepada kita, gratis yang seperti itu. Lalu apa pembayarnya? Bersyukurlah banyak kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Surat berapa? Ayat berapa? Surat Ibrahim ayat 7. Nah, jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Ya? Kalau secara peringkat kalian ini adik-adik lah dengan saya, karena saya alumni di sini. Nanti kalian menyusul. Tapi kalau hitung-hitung umur, kalian ini supaya cucu. Cucu dengan saya. Nah, umur saya sudah 65 tahun. Kalau Nabi umurnya 63 ya. Oh, saya sudah 65. Masih diberi lebih oleh Allah. Sudah lebih 2 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah masih sehat. 65. Tapi menurut perasaan masih 16. Karena sehat. Tapi kalau nggak sehat, nggak berani bilang begitu ya. Allah masih memberikan kesehatan. Nah, jadi tuntas. Mulai hari ini sampai yang akan datang, tidak ada lagi di antara kalian yang bertengkar bumi ini bulat atau datar. Dua-duanya betul. Satu melihat dari dekat, satu melihat dari jauh. Dan ayatnya ada. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Nah, yang sesuatu yang digulung itu yang bulat. Matahari bulat, bumi bulat, rembulan bulat, digulung. Surat yang ke-82, surat 84. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Nah, saya mau tanya, kira ini jurusan sains ya? Kenapa rembulan tidak jatuh? Matahari tidak jatuh, padahal dia berputar begitu kencang. Perjalanan bumi mengelilingi matahari itu 107.000 kilometer
per jam. Jadi 1 jam 107.000 kilometer, lebih kencang daripada pesawat jet yang dipakai oleh Gibran bukan siapa? Kaisang. Pesawat jet yang pergi ke Amerika yang dicatat 8,6 miliar. Kan pakai jet pribadi, lebih cepatlah perjalanan bumi ini lagi dibandingkan dengan pesawat jet. Begitu kencang, tapi tak terasa oleh kita. Bertanya lagi, wahai Mufti Mekah bin Bas, begitu kencangnya perjalanan bumi ini, 107.000 kilometer per jam perjalanan bumi mengelilingi matahari, kok tak terasa sama kita, Imam bin Bas? Disangka orang dia hanya ngerti tentang ayat-ayat hadis saja, rupanya juga dia mengerti tentang sains. Ditanya orang, kan engkau pun hafal Quran, hafal hadis, kau ngerti tentang sains? Katanya, saya hampir setiap malam teleponan dengan ahli sains. Ahli sains itu pun bertanya juga kepada saya. Sepakat saya dengan ahli-ahli profesor dalam bidang sains, dengan saya dalam bidang tafsir, sepakat bahwa bumi ini memang berjalan kencang. Tapi kok tak terasa? Tak terasa itu karena perjalanannya stabil. Jadi kalau kita naik pesawat kencang dari Pekanbaru ke Jakarta, kalau perjalanannya stabil, kita bisa meletakkan air ini di atas bangku, gak apa-apa, minum kita, nggak ada goyang. Nah, baru dia kurang stabil ketika dia awal naik, ketika dia mau turun. Tapi sudah lurus, stabil. Kecuali di atas Palembang sedikit ada goyang, selama setengah jam nggak goyang sedikit. Itu makanya pilot mengatakan, saudara-saudara sekalian, kita sekarang berada di atas Palembang, udara agak sedikit berkabut, mohon yang ada di pintu toilet supaya cepat mengambil duduk dan kencangkan ikat pinggang. Nah, duduklah. Biasanya di atas Palembang, setelah itu tenang lagi menjelang ke Jakarta. 1 jam 20 menit sampai ke Jakarta. Nah, jadi adik-adik sekalian, jadi bumi ini berjalan kencang berapa tadi? 107.000 kilometer per jam. Terbanglah bumi ini. Bumi ini adalah pesawat ruang angkasa yang sangat sempurna. Kita sekarang tergantung di awan-awan. Pertanyaannya, kok tidak jatuh bumi ini? Tak jatuh bumi ini karena adanya gravitasi matahari. Apa itu gravitasi? Daya tarik. Begitu bumi mau jatuh kemari, ditarik oleh matahari. Kenapa? Daya tarik matahari itu lebih besar daripada daya tarik bumi. Jumlahnya, materinya, bendanya pun lebih besar matahari dibandingkan dengan bumi. Siapa tahu berapa besarnya matahari dibandingkan dengan bumi kita? Kalau ada yang tahu, Bapak kasih air minum. Beda besarnya 1.200.000. Jadi kalau sini si bola voli di sini matahari besar, maka bumi itu hanya sebesar bentiran tasbih ini aja. Itu besar ya. Besar. Karena 1.200.000 ditumpuk bumi ini baru sama besar dengan matahari. Sehingga bumi ini disebut anak buah matahari. Anak buah matahari jadi ada 9 ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Semuanya ini anak buah matahari, mengelilingi matahari. Semua benda-benda yang mengelilingi matahari disebut dengan tata surya. Itulah tata surya. Yang induknya adalah matahari. Nah, terjadi pembunuhan dahulu pada abad yang ke-16 terhadap ilmuwan yang mengatakan bumi ini berputar mengelilingi matahari. 2 ilmuwan mati. Pertama namanya Copernicus.
Yang kedua namanya Galileo Galilei. Pernah dengar? Abad ke-16. Kopernikus itu setelah membaca ayat Al-Qur'anul Karim, Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Benda-benda itu berputar, bentuknya bulan, dan bumi mengelilingi matahari. Gereja Katolik waktu itu punya mahkamah. Di sidangnya itu Galileo Galilei yang mentertawakan orang yang mengatakan bumi ini besar, matahari kecil. Bumi ini tetap matahari yang berjalan, yang disebut dengan geosentris. Jadi geo artinya bumi, sentris pusat alam raya. Dulu gereja Eropa, gereja Katolik mengatakan bumilah pusat alam raya. Bulan, bintang dan matahari itu mengelilingi bumi. Sehingga karena bumi ini datar, katanya ada bagian bumi ini yang tembus tempat lewatnya matahari. Gitu dulu. Dicarilah oleh Columbus, Del Bugueres, Vasco da Gama, di mana dia lubang tempat lewat di bumi ini. Kalau bumi ini datar, mana tempat lewat matahari itu? Berlubanglah bumi ini katanya, tempat lewat matahari. Dicarilah, entah di laut lubangnya, entah dalam hutan, tak ketemu. Ditulislah buku oleh Galileo Galilei yang berjudul Dual System in Universe. Universe itu artinya alam semesta. Ada dua sistem di alam semesta. Nah, kesimpulannya Galileo Galilei ditangkap sedang tidur, sedang pakai baju piyama. Disuruh dia tobat. Jangan dikatakan bumi mengelilingi matahari. Matahari itu kecil, bumi yang besar. Ketika dia ditangkap, dibawa malam-malam ke mahkamah gereja, berdiri dia dekat meja. Dekat meja hakim. Apa katanya? Hakim. Diangkatnya kakinya sampai separuh badannya, dihentakkannya ke mahkamah gereja. Apa katanya? Bumi ini sekarang yang sedang beredar mengelilingi matahari. Tidak boleh. Bertobat engkau wahai Galileo. Tidak mau dia bertobat. Akhirnya diikat tangannya, diikatkan ke tiang bendera, disiram dengan sejenis minyak, sejenis aspal sampai badannya melepuh. Tapi tak juga dia mati. Kena siram itu, akhirnya dimasukkan ke penjara. Matinya itu setelah bertahun-tahun di penjara. Itulah nasib Galileo Galilei. Di dunia barat waktu itu ilmuwan dimusuhi, ilmuwan dianggap sebagai tukang sihir. Tetapi dalam Islam, ilmuwan itu diangkat setinggi-tingginya. Pemimpin diangkat setinggi-tingginya. Orang berilmu sangat dicintai dalam Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah hanya akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kalau kitanya iman-iman saja nggak akan diangkat oleh Allah derajat kita. Yang akan diangkat itu apabila orang beriman itu berilmu. Orang berilmu saja tak diangkat oleh Allah kalau dia tidak beriman.